Kalau record Udah. baru mulai Bu recordnya Bu. Oke. Jadi analisis stabilitas fondasi dangkal itu ada 3 analisis yang kita lakukan untuk stabilitas, 1 untuk penurunan, kemudian yang terakhir adalah analisis secara global atau overall stability. Nah, untuk stabilitas ada 3 bahagian penting yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah apakah fondasi kita itu stabil terhadap keruntuhan kapasitas kuat dukung atau bearing capacity failure. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus fondasi kita ini stabil terhadap guling atau overturning. Yang ketiga adalah fondasi kita harus stabil terhadap geser atau sliding failure. Nah, ketiga faktor stabilitas ini akan mengeluarkan faktor aman. Jadi safety factor yang akan kita keluarkan dari 3 analisis ini. Kita bicara dulu yang 3 ini, nanti setelah selesai kita melakukan analisis 3 stabilitas, baru dilanjutkan dengan penurunan. Nah, berarti 3 yang kita lakukan analisis stabilitas ini akan mengeluarkan safety factor. Nah, safety factor itu tidak boleh kurang dari nilai yang telah ditetapkan. Misal, untuk keruntuhan kapasitas kuat dukung, diambil nilai faktor amannya harus lebih besar daripada angka 3. Nah, jadi kalau terjadi di bawah 2 angka 3, maka harus kita ulangi kembali untuk melakukan analisis atau desain ulang kembali. Kita lihat satu persatu. Untuk stabilitas fondasi, yang pertama kita cek kestabilannya terhadap keruntuhan kapasitas kuat dukung. Nah, selama ini yang kita jelaskan itu adalah tentang Q ultimate. Q ultimate itu adalah seolah-olah tegangan yang terjadi di bawah dasar fondasi ini selebar B menahan beban yang bekerja dari atas. Ini Q kecil ultimate seolah-olah seperti ini. Kemudian akan kita adu dengan beban yang bekerja dari atas. Beban yang bekerja dari atas itu ya disebut dengan Q. Total Q yang bekerja itu ada Q luar, beban luar, hasil analisis struktur, misalnya itu adalah Q besar 1. Kemudian ada Q berat daripada fondasi kita ini, berapa berat totalnya semua. Berat kolomnya, kemudian berat platnya. Kemudian berat tanah di atas plat kita ini. Kita totalkan itu semua, nanti akan mendapatkan respon terhadap penampang kita, itulah yang disebut dengan tegangan kontak. Nah, tegangan kontak itu yang kita adu dengan Q ultimate. Jadi di sini, keruntuhan kapasitas kuat dukung, faktor amannya sama dengan Q ultimate dibagi dengan Q max. Q max ini seolah-olah sama dengan Q tegangan kontak. Nah, oleh karena itu, setelah selesai Ibu menjelaskan tentang stabilitas ini, kita akan bahas tentang respon tanah dalam menerima beban vertikal yang bekerja atau tegangan kontak. Ya. Oke, clear ya untuk yang faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas kuat dukung. Next, kemudian untuk guling atau overturning, fondasi akan terjadi guling apabila dia mempunyai gaya horizontal. Dia akan terjadi guling apabila dia ada horizontal. Nah, kenapa? Karena dia menimbulkan momen. Jadi momen yang akan menggulingkan fondasi ini ya sama dengan besarnya gaya horizontal H dikali dengan kedalaman. H dikali dengan DF. Tentu titiknya terjadi di sini. Misalkan dia terjadi di titik A ini. Itu momen yang akan menggulingkan. Sedangkan momen yang akan menggulingkan ini arahnya adalah searah dengan arah jarum jam positif. Tentu akan ditahan dengan total beban Q yang bekerja di sini dikali dengan B/2. Jadi N ini sama dengan Q total, sama dengan berat beban luar, berat fondasi, berat tanah. Jadi Q atau N dikali dengan B/2 itulah momen resisten yang menahan. Jadi momen yang menggulingkan itu positif, momen yang menahan itu adalah negatif.
Ya, kita tidak membicarakan sini positif negatif dulu, tetapi pokoknya kalau ada gaya horizontal, fondasi akan mengalami penggulingan sebesar H kali DF. Yang menahan Q atau N dikali dengan 1/2B. Nah, inilah yang kita bandingkan untuk mengeluarkan faktor amannya. Faktor aman terhadap guling sama dengan momen resistensi dibagi dengan momen yang akan menggulingkan. Nah, nilai ini harus lebih besar dari apabila tanahnya adalah tanah pasir atau tanah granuler, nilainya cuma 1,5. Kalau tanahnya adalah tanah lempung, maka nilai faktor amannya harus lebih besar daripada 2. Untuk guling dan geser, faktor aman sama. Ya. Terus selintas untuk stabilitas terhadap guling. Next, stabilitas terhadap penggeseran. Nah, gaya yang menggeser fondasi, gaya H tadi akan ditahan oleh apa? Oleh bidang kontak yang terjadi seluas penampang fondasi dengan tanah yang ada di dasar fondasi. Nah, kontak tersebut tergantung kepada apa? Jenis apa tanah yang ada di bawah fondasi kita itu. Tentu saja ada 2 kelompok, tanah granuler dan tanah kohesif. Jadi faktor aman yang dikeluarkan akibat penggeseran ini adalah gaya resistensi dibagi dengan gaya horizontal. Gaya horizontal tadi adalah sama dengan H tadi. Sedangkan yang akan kita hitung adalah force resistensi, gaya penahan. Nah, gaya penahan tadi tergantung kepada di mana dia bertumpu. Kalau dia bertumpu pada tanah granuler dengan C sama dengan 0 atau tanah pasir, maka di sini force resistensinya sama dengan total W, total berat fondasi, berat tanah dan sebagainya dikali dengan faktor F. F itu sama dengan tangen delta. Ini salah ini. W ini nanti dicoret saja. F sama dengan tangen delta, di mana delta itu adalah gesekan, sudut gesek antara dasar fondasi dengan tanah. Biasanya lebih kecil daripada V. Ini V ini. Ya, nanti dicek aja kembali. Sedangkan untuk tanah kohesif, V sama dengan 0, gaya penahan itu sama dengan CA, faktor adhesi dikali dengan luas penampang. Ya. Di mana CA ini adalah sama dengan faktor adhesi ya dikali dengan CU. AD dikali dengan CU. Nah, kalau tanahnya itu punya C dan V, kita jumlahkan semuanya W tangen delta, CA BL, CA kali A aksen. Oke, jadi tadi ini keterangannya W berat total, sudut gesek, CA tadi faktor adhesi dikali dengan kohesi atau CU. Ini keterangannya. Nah, ini tadi F tadi tangen delta, beberapa penelitian, contohnya di sini ada penelitian RIA tahun 1958, itu untuk jenis tanah kasar tidak mengandung lanau dan lempung, ini nilai F-nya, bisa dijadikan sebagai referensi ini. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai referensi kondisi tanahnya untuk menghitung delta, ya. Oke, itu mungkin untuk stabilitas. Ada pertanyaan sampai di situ? Halo, ada pertanyaan sampai di situ? Izin bertanya, Bu. Oke, ya. Di buku kan nggak ada tentang materi stabilitasnya, Bu. Yang ada cuma di bagian faktor aman, Bu. Tadi kata Ibu yang faktor aman tuh cuman yang bagian kuat dukung, guling, sama geser itu aja, Bu. Maksudnya? Untuk di buku ini kan ada tentang faktor aman kan, Bu? Di buku? Iya, Bu. Yang dari quiz tadi, Bu. Saya cari di daftar isi tentang stabilitas nih nggak ada kan, Bu? Memang tidak ada. Iya. Jadi kata Ibu tadi kan yang termasuk jadi dalam faktor aman di buku hari ini berarti yang kuat dukung, guling, sama geser itu aja, Bu. Yang di dalam buku sama atau tidak, Bu? Tidak sama. Begini ya, kalau yang dalam buku seolah-olah kita ini diminta menghitung beban P maksimum, vertikal maksimum itu berapa yang bisa diterimanya. Jadi dengan cara tentu hitung kemampuan dasar Q ultimate-nya dulu. Berapa sih Q ultimate-nya? Q ultimate itu dikali dengan luas penampang kan dapat
beban yang dari arah bawah yang bisa diterima. Kemudian diadu dari beban P yang ada dari atas, mengeluarkan faktor aman juga. Itu baru seolah-olah kalau kita bawakan kepada kendaraan, kita memilih kendaraannya. Sudah jelas kendaraan ini cocok untuk kita berangkat mau 4 orang, oh ini kendaraannya. Nggak mungkin ya kita misalnya berangkat 10 orang, ya kita mungkin menggunakan mobil Avanza kan nggak nyaman. Ya, kita carilah jenis mobil yang lainnya seperti itu. Jadi kalau yang di buku itu hanya membandingkan secara ringkas saja, tidak kestabilan. Kestabilan itu kalau sudah dia ditetapkan dimensinya, luas penampangnya sudah kita tetapkan, kedalamannya sudah kita tetapkan, apakah dia stabil nanti? Nah, itu dia. Jadi dalam buku Pak Ari memang tidak ada hitungan stabilitas. Tapi dalam mendesain fondasi, setelah selesai kita hitung, kita tetapkan luas penampang dan kedalaman, ya. Nah, apakah dengan luas penampang dan kedalaman tersebut dia stabil atau tidak? Nah, stabil itu ada tiga yang kita perhitungkan. Untuk keruntuhan kapasitas kuat dukung, untuk guling, dan untuk geser. Nah, untuk keruntuhan kapasitas kuat dukung itu kita harus belajar dulu tegangan kontak atau kontak respon. Nah, ini akan Ibu jelaskan. Beda ya, Indah? Oke, paham ya Ibu masukkan, Indah? Baik, Bu. Makasih, Bu. Paham. Oke. Nah, sekarang udah lihat PPT Ibu yang baru? Sudah? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, ini dia tentang tegangan kontak. Nah, tegangan kontak itu kita gunakan apabila kita akan menghitung faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas kuat dukung. Jadi gunanya adalah untuk menghitung SF faktor aman terhadap keruntuhan kapasitas kuat dukung. SF tadi sama dengan Q ultimate dibagi dengan Q. Q itu adalah tegangan kontak. Nah, apa yang dimaksud dengan tegangan kontak adalah tegangan yang terjadi antara dasar telapak bawah fondasi dengan tanah. Kapan terjadi tegangan kontak? Kalau ada beban yang bekerja. Q ultimate itu kan kita hitung seolah-olah saja kan. Q ultimate itu seolah-olah fondasi yang seluas penampang A, dia mampu menerima beban kan seolah-olah. Prediksi kita dia mampu menerima beban sebesar apa seperti itu. Sedangkan kita mendesain sebuah fondasi itu tentu ada beban yang akan bekerja. Beban yang akan bekerja itu dia bertumpu kepada luas penampang fondasi kita dan akan merespon tanah itu sebesar apa. Ibu cubit saudara, seolah-olah luas penampang antara kontak yang saya mencubit saudara itu berapa responnya. Nah, itu. Kemampuannya responnya berapa? Jadi ada dulu action dari permukaan tanah ya, artinya beban yang bekerja, baru reaksinya itu adalah kontak pressure atau tegangan kontak. Jelas ya? Oke, jadi ini ada beberapa asumsi, silahkan nanti dibaca tentang masalah tegangan kontak. Misalnya pada saat kita menghitung tegangan kontak ini, di bawah dasar fondasi dianggap diasumsikan fondasi itu adalah fondasi plat yang kaku. Oke, kemudian, nah, tegangan kontak atau kontak respon itu terjadi apabila ada action. Action yang terjadi pada beberapa struktur sipil ada dua saja. Actionnya pertama adalah gaya vertikal atau gaya normal. Yang kedua adalah momen. Jadi tegangan kontak atau respon tanah akan ada apabila ada dua action. Action pertama adalah gaya normal atau gaya vertikal, kemudian action kedua adalah momen. Nah, reaksinya seperti apa? Kita cek satu-satu. Yang pertama, apabila dia ada gaya normal saja di struktur kita itu, maka seperti biasa,
N atau Q, totalkan semua berat beban luar dari hasil analisis struktur. Kemudian saudara hitung juga berat plat, berat kolom, ya. Kemudian dihitung juga berapa berat tanah di atas plat ini, totalkan itu dikatakan dengan N. Nah, N itu responnya di dasar fondasi itu akan mendapatkan seperti kita menghitung tegangan biasa. Tegangan kan sama dengan P per A kan? P per A. Jadi N-nya ini akan menimbulkan Q sebesar N per A. Sama seperti biasa, Q atau tegangan kontak akibat adanya beban normal atau beban vertikal sama dengan N per luas penampang. Oke. Nah, apabila ada momen, ya, kalau ada momen, ada beban vertikal, itu pasti menimbulkan eksentrisitas. Timbul EX dan EY. Seperti yang Ibu katakan tadi, EX itu ada momen arah Y, EX momen MY, kemudian EY momen X. Itu tadi kan, jangan salah-salah. Nah, selalu di depan fondasi itu kita harus menampilkan potongan yang terpendek. Potongan terpendek tentu di sini adalah B. Kalau B berarti momen yang bekerja di sini adalah MY. Kan yang mengelilingi sumbu Y. Kalau sumbu Y arah ke sana, yang di kelilingnya bidang terkena adalah B. Oke, jadi kalau ada beban normal dan ada beban momen, timbul eksentrisitas. Hitung dulu eksentrisitasnya. Bagi eksentrisitas sama dengan M dibagi dengan N. Ya, M dibagi dengan N. Nah, kalau sudah saudara peroleh nilai eksentrisitas itu, maka eksentrisitas yang timbul ini dapat sebagai indikator bagi kita bagaimana bentuk diagram tegangan respon atau tegangan kontak yang terjadi di dasar fondasi ini. Seperti apa bentuknya? Nah, indikator itu harus kita bandingkan dengan B per 6 atau 1/6 B. Hitung 1/6 B-nya berapa? E-nya tadi telah kita hitung, kita bandingkan. Maka option yang pertama, kira-kira nantinya berkemungkinan eksentrisitas itu kecil daripada B per 6. Kalau ternyata eksentrisitas kecil daripada B per 6, maka tegangan kontak yang terjadi di dasar fondasi akan berbentuk trapesium seperti ini. Tegangannya di bawah ini seperti ini. Oke, jadi ini adalah Q minimum, ini Q maksimum. Ini Q1 misalkan, ini Q2. Jadi seolah-olah ini diputar, momen diputar, kemudian ini adalah responnya arah ke atas nih. Direspon arah ke atas, sehingga terjadilah dia kestabilan. Nah, inilah yang kita inginkan di dalam suatu struktur. Eksentrisitas itu seharusnya kecil daripada B per 6. Berikutnya, kemungkinan nanti eksentrisitas itu sama dengan B per 6. Kalau ternyata dia sama dengan B per 6, maka bentuk diagram tegangan kontak yang terjadi di dasar fondasi adalah berbentuk segitiga, di mana tegangan pada ujung sebelah kiri ini sama dengan 0. Nilai yang maksimum. Q2 ini sama dengan nilai Q yang maksimum. Jadi salah satu Q-nya adalah 0. Q1 sama dengan 0, Q2 adalah Q yang maksimum. Oke. Yang terakhir adalah berkemungkinan eksentrisitas itu apabila kita bandingkan dengan B per 6, itu lebih besar nilainya. Nah, kalau eksentrisitas itu lebih besar daripada B per 6, maka Q1 dan Q2-nya salah satunya berharga negatif. Negatif artinya terjadi tarik di bagian ini. Kalau terjadi tarik di sini, tanah otomatis dia tidak bisa menahan tarik. Maka dalam hal ini kita tidak menginginkan terjadi respon tanah yang berbentuk seperti dua buah segitiga ini. Satu bagian atas, satu bagian bawah. Oke. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita diminta untuk mendesain ulang kembali. Jelas ya? Nah, jadi seharusnya sebelum kita melanjutkan untuk menghitung stabilitas, cek dulu eksentrisitasnya seperti apa, diagram tegangan kontak yang ada di bawah dasar fondasi kita ini. Jadi buatkan diagram tegangan kontaknya. Nah, diagram tegangan kontak inilah sebagai landasan atau dasar untuk mendesain tulangan daripada plat bagian bawah fondasi. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Nah, berikutnya
kita hitung lagi berapa sih respon daripada yang kita nyatakan tadi, Q1, Q2-nya berapa. Nah, Anda analisis kembali, kalau untuk terjadinya tadi adalah beban normal, maka Q-nya itu sama di bagian kiri, bagian atas itu kiri dan kanan sama, N per A. Sedangkan untuk akibat momen akan menimbulkan reaksi sebesar MY dikali MX dikali Y dibagi dengan IX, MY dikali X dibagi dengan IY. Nah, kalau kita sederhanakan kan MX dikali Y per IX ini, IX dikali Y itu kan sama dengan WX. Ini dia hitungannya, lihat di bagian bawah ini. Ini IY kan, dan IX-nya kan seperti ini. IX 1/12 BL pangkat 3, IY 1/12 L B pangkat 3. Nah, kalau ini dibagi dengan setengah daripada L, maka menjadikan 1/6 BL kuadrat. Jadi WX itu sama dengan 1/6 BL kuadrat. Nah, ini. Maka setelah dianalisis, maka Q-min akibat adanya dua beban tadi sama dengan N per A plus minus 6 MX per BL kuadrat, 6 MY per LB kuadrat. Oke, dengan catatan N itu adalah berat beban luar, kemudian berat kolom, kemudian berat tanah, berat telapak atau berat plat, kemudian ditambah dengan berat tanah. Oke, lebih sederhananya N per A plus minus MX per 1/6 BL kuadrat. MY per 1/6 LB kuadrat. Seperti itu. Oke, cukup jelas sampai di sini. Ini penjelasan masing-masing momen-momennya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, besok saya lanjutkan dengan contoh soal ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal dan berkemungkinan setelah contoh soal itu akan saudara kerjakan kembali soal-soal yang Ibu upload di Spada. Halo? Iya, Bu.